Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Shendita Pashanida, NIM 171041647 dari kelas pagi A3 semester 7. Nah, di sini saya akan menjawab mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Untuk soalnya yang pertama, A. Apa yang dimaksud dengan pemasaran internasional dan berilah contohnya. B. Apa perbedaan pemasaran internasional dengan pemasaran global? A. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya PT Indofood yang produk Indominya sudah memasuki pasar internasional, yakni negara-negara seperti Belanda, Singapura, Australia, dan Malaysia. Lalu yang B, perbedaan pemasaran internasional dan pemasaran global. Pemasaran internasional itu perbedaannya adalah fokus pemasaran domestik identik dengan pasar luar negeri. Lalu visi kriteria ditentukan sendiri. Orientasi etnosentrik atau sifat pasar atau konsumen dimanapun sama. Nah, selanjutnya itu strategi internasional. Strukturnya divisi internasional. Strategi pemasaran perluasan, fokus lokasi lead bank, negara asal, lalu ada sumber daya manusia, orang negeri asal ditempatkan di posisi kunci di mana saja. Lalu ada gaya operasi, yaitu sentralisasi, kebijakan finansial tergantung pasar keuangan secara negara asal, kebijakan investasi sumber dari negara asal, lalu perusahaan global itu fokusnya realitas, ada perbedaan dan persamaan dalam pasar. Lalu visi melihat dunia sebagai susunan yang kompleks, orientasi, lalu strategi global, struktur campuran atau matrik, lalu strategi pemasaran perluasan, selanjutnya fokus lokasi lintas bangsa, yaitu negara asal dan tuan rumah integrasi. Ada gaya operasi, orang terbaiklah tanpa memandang dari mana asalnya yang memegang posisi kunci tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada kebijakan finansial, mencari sumber keuangan paling murah di pasar dunia. Lalu ada kebijakan investasi, yaitu subsidi hilang dan dapat ditransfer antar negara untuk mendukung strategi global. Lalu untuk soal yang kedua, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jadi peranan budaya sangat penting dalam aktivitas pemasaran internasional karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Karena kita akan menjadikan masyarakat global sebagai pangsa pasar yang harus dimaksimalkan potensi pasarnya. Lalu yang ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pemasaran internasional. Nah, berikut ini ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, A, itu penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi negara-negara seperti dengan penguasa ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara-negara yang lambat akan ipteknya. Nah, hal ini bisa terjadi karena memanfaatkan teknologi sangat menghemat biaya produksi dan mampu menghasilkan barang yang lebih banyak. Lalu yang B itu perbedaan kekayaan sumber daya alam. Nah, setiap negara ini memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Nah, pada dasarnya sumber daya alam adalah faktor produksi suatu negara. Nah, C, ada perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional.
terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, lalu pandangan hidup dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Lalu yang D, perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim ini setiap negara mempunyai keterbatasan potensi sumber daya alam. Akibatnya tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mengimpor dari negara lain. Nah, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Jadi ada kalanya para produsen ini menjalankan produksinya dengan tidak maksimal karena takut mengakibatkan kelebihan produksi sehingga menyebabkan kerugian. Namun beberapa produsen sengaja melakukan produksi besar-besaran untuk menambah keuntungan. Lalu F, kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Jadi kelebihan produk pada suatu negara atau surplus dan kekurangan kas dalam suatu negara atau defisit adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi terjadinya surplus ini menyebabkan negara yang bersangkutan akan menjual hasil produknya ke negara lain, sedangkan negara yang mengalami defisit akan membeli barang dari luar negeri melalui perdagangan internasional. Nah, yang keempat, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan. Jadi bentuk-bentuk hambatan perdagangan antara lain yang pertama, tarif atau bea cukai. Jadi tarif adalah pajak impor. 2. Kuota. Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. 3. Subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman, dan dengan bunga rendah dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang kelima, nomor 5, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Nah, tujuan utama pengelompokan pasar adalah untuk membagi pasar yang masih sangat luas menjadi beberapa pasar yang bersifat homogen. Nah, secara lebih lengkap berikut ini saya akan menjelaskan. Jadi yang tujuan dilakukan pengelompokan pasar ini, A, untuk memudahkan dalam membedakan pasar di mana minat dan selera konsumen sangat beragam dan akan terus berkembang dengan pengelompokan konsumen yang bersifat homogen. Maka suatu bisnis akan lebih mudah dalam memahami kebutuhan dan minat konsumen. Hasil akhirnya adalah suatu pasar akan lebih mudah untuk membedakan dengan kelompok pasar yang lainnya. Nah, yang B, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen dengan melakukan market segmentasi. Jadi yang C, strategi pemasaran menjadi lebih terarah termasuk dalam menyusun bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi. Nah, yang D, lebih mudah dalam mengenal kompetitor dengan segmen yang sama. Dengan begitu, semua bisnis dapat mempelajari dan meniru strategi pemasaran kompetitor sehingga dapat merebut perhatian konsumen. Yang E, lebih mudah dalam mengevaluasi target dan rencana bisnis. Lalu yang nomor 6, jelaskan strategi yang harus digunakan dalam pemasaran global. Strategi yang harus digunakan yaitu yang pertama, periksa neraca Anda. Jadi Anda harus memahami bahwa memperluas secara geografis adalah urusan yang mahal. Karena Anda harus menyewa kantor baru, membangun sumber daya manusia, menjalankan kampanye pemasaran untuk menyebarkan kesadaran merek yang masih banyak dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua, tahu pasar baru. Jadi, pasar asing dapat sepenuhnya berbeda dari pasar di negara asal Anda, bukan? Nah, bahkan secara regional, perilaku pasar dan konsumen dapat berbeda secara drastis. Nah, selain itu, mungkin ada hambatan bahasa dan budaya. Jadi, kepatuhan pajak, persaingan ketat dari merek lokal, Anda harus mengetahui pasar baru sebelum memulai bisnis Anda. Lalu yang ketiga itu membuat rencana bisnis yang solid. Rencana bisnis yang ditulis dengan sempurna mencakup potret bisnis,
tinjauan bisnis, rencana operasi, analisis pasar, analisis persaingan, rencana keuangan, dan proyeksi bisnis Anda. Nah, kesalahan umum di antara bisnis adalah mengadopsi rencana bisnis negara asal untuk pasar luar negeri. Anda harus melakukan perubahan berdasarkan permintaan pasar lokal. Nah, yang keempat, buat rencana pemasaran yang agresif. Jadi baik itu pemasaran konten, pemasaran media sosial, pemasaran inbound atau jenis pemasaran lainnya, Anda perlu menyesuaikan strategi Anda sesuai dengan pasar lokal. Nah, selain itu, Anda harus mencoba memahami budaya lokal untuk menyewa ahli budaya setempat untuk menghindari kesalahan budaya dalam kampanye pemasaran Anda. Lalu yang kelima, memiliki rencana untuk meningkatkan modal. Jadi Anda membutuhkan modal kerja yang cukup untuk bertahan antara 6 dan 12 bulan tergantung pada bisnisnya. Itu selalu lebih baik untuk memiliki rencana sehingga Anda dapat mengumpulkan uang untuk bisnis Anda jika Anda menghadapi kelelahan keuangan. Nah, lalu yang ketujuh, mengapa pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pendorong pertumbuhan pemasaran global. Jadi ada 3 alasan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pertumbuhan pemasaran global, yaitu yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi telah menciptakan peluang pasar yang mendorong perusahaan berkembang secara global. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi telah mengurangi daya tahan melawan masuknya perusahaan asing ke perekonomian lokal. Jadi yang ketiga itu pergeseran di dunia terhadap deregulasi dan privatisasi, misal privatisasi pada telepon. Jadi yang selanjutnya untuk bagian video 1 dan video 2. Jadi yang pertama, apa judul 2 video tersebut? Judul video 1 yaitu pemasaran internasional standar ISO 9000 dalam perdagangan. Nah, sedangkan judul video yang kedua yaitu pemasaran internasional versus pemasaran global. Yang untuk soal yang kedua, jadi siapa pembicara dalam kedua video tersebut? Jadi video pertama itu pembicaranya adalah yang pertama ada Erika Nada Salsabila, yang kedua Gusti Agung SKM, yang ketiga Nabila Gusti Fasanta, yang keempat Rinaldi Gardimas, yang kelima Usi Uswatun Hasanah, yang keenam Yasser Badewi. Nah, lalu untuk pembicara video dalam video yang kedua itu ada 3 orang. Yang pertama Farastia Salsabila, yang kedua Sofia Nurul Idzani, yang ketiga Widya Mutiasari. Nah, yang ketiga, jelaskan secara terinci apa yang dijelaskan oleh pembicara dalam video 1 dan video 2. Nah, pada video 1 pembicara menjelaskan tentang salah satu faktor yang menentukan daya saing di pasar internasional adalah mutu barang, karena barang bermutu baik merupakan pertimbangan pertama untuk keputusan pembelian calon pembeli. Nah, mengapa harus menggunakan ISO 9000? Jadi ada 2 unsur dalam ISO 9000. Yang pertama ada penerimaan dan pemakaian falsafah ISO 9000 dan penerapannya sebagai suatu standar perusahaan. Yang kedua, untuk memperoleh persetujuan dari pihak ketiga dan lembaga sertifikat. Nah, selanjutnya ISO 9000 dapat mengisi sejumlah persyaratan perusahaan dan bahkan sangat strategis dalam lingkungan industri dan pasar yang berubah. Dalam hal ini, yang utama adalah pertimbangan pasar, aspek hukum, lalu produktivitas dan manajemen, serta perubahan hubungan pelanggan dan pemasok. Nah, standar ISO 9000 sendiri ini menjadi wajib bagi banyak produsen yang merupakan subkontraktor dari perusahaan internasional terkemuka, khususnya dalam bidang elektronika, transportasi, bidang teknik, dan industri nuklir. Lalu pada video kedua ini pembicara menjelaskan tentang yang pertama A, itu pengertian internasional dan global. Pada umumnya istilah internasional dan global mengandung pengertian yang sama dan sering dipertukarkan satu dengan yang lain, dan bahkan bagi para akademisi kedua istilah tersebut sering dianggap sama arti.
Yang B itu definisi pemasaran internasional dan pemasaran global. Jadi pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran di lebih dari satu negara perusahaan yang menjalankan seperti eksportir dan importir. Lalu selanjutnya pemasaran global mengacu pada kegiatan perusahaan yang menekankan pada upaya standarisasi, koordinasi pasar, dan integrasi global. Contohnya itu seperti Indofood dan lain sebagainya. Lalu yang C, why go internasional? Yang pertama, kejenuhan pasar domestik. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, peluang-peluang pasar. Yang keempat, kurva pengalaman yang tajam. Lalu yang D, jenis-jenis pemasaran internasional itu ada pemasaran ekspor. Yang kedua, pemasaran internasional. Yang ketiga, pemasaran multinasional. Yang keempat, pemasaran multiregional. Yang kelima, pemasaran global. Lalu yang E, tipologi perusahaan internasional, multinasional, dan global. Jadi tipologi atau ilmu yang mempelajari pengelompokan sesuai dengan kegiatan di dalam perusahaan. Yang pertama, fokus, ada internasional, itu persamaan dalam pasar-pasar luar negeri. Yang kedua, multinasional, perbedaan di pasar luar negeri. Dan yang ketiga, itu ada global, kenyataan, persamaan atau pengaruh yang menyatukan serta perbedaan di dalam pasar dunia. Yang kedua, visi. Internasional itu self reference criterion atau SRC. Yang kedua, multinasional, melihat setiap negara yang unik. Yang ketiga, global, itu melihat kerumitan dunia. Yang ketiga, dari orientasi. Jadi yang menurut internasional itu etnocentric. Yang kedua, multinasional atau polycentric. Yang ketiga, global, geocentric. Nah, lalu yang keempat, strategi. Nah, jadi menurut dari internasional itu internasional, multinasional, global. Nah, yang F, kekuatan pendorong integrasi global. Yang pertama itu ada teknologi, kedua budaya, ketiga strategi dan tindakan global, 4 kebutuhan pasar, 5 pasar bebas, 6 integrasi ekonomi, 7 perdamaian, 8 hasrat strategis, 9 visi manajemen, 10 biaya. Nah, yang keempat, apa yang saudara dapatkan dari menonton video pertama dan kedua? Teori-teori apa saja yang saudara dapatkan dari menonton kedua video tersebut? Jadi untuk video yang pertama, aspek mutu merupakan bagian dari jaminan mutu dan sistem manajemen mutu yang mendukung dalam memperoleh sertifikat ISO 9000. Dengan melaksanakan aspek mutu yang baik dan benar, akan dapat diperoleh beberapa keuntungan, di antaranya produk atau jasa yang dihasilkan berkualitas dan tentunya mempermudah dalam memperoleh ISO 9000. Dalam video ini tidak dijelaskan mengenai teorinya. Nah, untuk video yang kedua, manfaat yang saya dapatkan dari menonton video ini adalah saya lebih dapat membedakan antara pemasaran internasional dan pemasaran pemasaran internasional dan pemasaran global. Nah, teori yang didapatkan itu seperti yang pertama, menurut Kateora dan Graham tahun 2002, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai di lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang kedua itu menurut Kotabe dan Helson tahun 2004. Jadi pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan upaya standarisasi. Nah, standarisasi ini koordinasi lintas pasar dan integrasi global. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.